Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya channel Matt Gaming. Di video kali ini saya berbagi tips cara nge-push Conqueror solo, cara yang kedua ya teman-teman. Sebelum mulai gameplaynya, dimohon untuk mengklik subscribe dan like-nya ya teman-teman. Nah langsung aja kita mulai ya teman-teman. Di cara kedua ini saya turunnya di tempat ini teman-teman, dimana bisa kalian lihat saya beri tanda di samping di Nopak tuh ada perumahan ya teman-teman. Nah langsung aja kita turun seperti biasa ya teman-teman. Kalian bisa gunakan lihat kiri kanan, samping atas bawah teman-teman, siapa tahu ada orang yang mau turun ke sana juga, itu bahaya teman-teman. Nah di sini saya merasa sudah aman, jadi saya memutuskan di tempat ini teman-teman. Nah oke teman-teman, kalian bisa lihat tadi ada orang yang turun ke Dino teman-teman. Jadi kalian harus hati-hati di tempat itu teman-teman. Sini kita looting seperti biasa. Saya ingatkan lagi teman-teman, kalau kalian ngeloot di tempat-tempat kayak gini teman-teman, apalagi ngepush solo Conqueror ini, kalian harus berhati-hati dengan tempat lootingan kalian teman-teman. Apalagi kalian ngeloot di dalam rumah terus kalian lupa nutup pintu, itu bahaya teman-teman. Itu musuh pasti curiga teman-teman. Jadi untuk kalian dimohon nutup pintunya lagi ya teman-teman. Nah di sini kalian langsung aja ngeloot sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Di sekitar sini lootingannya lumayan banyak loh teman-teman. Di video kali ini saya sengaja nggak skip ya teman-teman, agar kalian itu jelas memahami apa sih cara ngepush itu gimana sih. Jadi kalian perhatikan aja ya teman-teman, sengaja saya nggak skip loh videonya ini, agar kalian yang belum pernah Conqueror itu bisa merasakan teman-teman. Kalau kalian sudah tahu caranya, insya Allah itu permainan itu jadi gampang teman-teman. Untuk mencapai Conqueror itu nggak susah lagi ya teman-teman. Nah kalian bisa lihat teman-teman, saya mendengar ada suara kontes tembak-tembakan teman-teman di arah Dino ya teman. Nah dan di tempat ini kalian bisa bikin jebakan loh teman-teman. Nah di sini caranya teman-teman. Nah jadi kalian taruh benda di sini yang agak menarik musuh ya teman-teman, seperti scope atau darah atau boosting ya teman-teman. Agar kenapa teman-teman, kalau kalian mikir itu kan musuh saat masuk dia lihat ada lootingan itu dikira musuh itu tempat ini aman teman-teman, padahal itu kan jebakan kita teman-teman. Untuk jebakan ini saya berhasil teman-teman, jebak beberapa musuh sebelumnya teman-teman. Tapi sayang untuk video record ini nggak ada yang berhasil teman-teman, dikarenakan orang nggak ada yang kesininya teman-teman.
Nah, saat kalian bikin jebakan kayak gini teman-teman, kalian harus bisa mengendalikan jebakan ini teman-teman. Jadi saat jebakan ditaruh, kalian ngumpetnya di dalam ruangan ini ya teman-teman. Saat musuh datang, jebakan sudah siap, kalian ngumpet di sini teman-teman. Jadi kita mantekinnya dari sini teman-teman. Saya saranin untuk memakai uji ya teman-teman, dikarenakan uji di jarak dekat ini nggak ada obat teman-teman. Jadi saya saranin sih pakai uji, harus pegang apa itu senjata ujinya teman-teman. Untuk red zone kalian jangan main-main di weekend ya teman-teman. Saya udah pernah kena red zone ini 2 kali teman-teman, dimana musuh masih banyak. Red zone ini berbahaya teman-teman. Pada saat itu saya di dalam ruangan tapi atapnya berlubang teman-teman. Itu red zone-nya sangat mengerikan teman-teman. Dia bisa mendeteksi keberadaan kita teman-teman. Jadi saya saranin kalian masuk ruangan yang atapnya tidak berlubang ya teman-teman, dikarenakan weekend ini luar biasa red zone teman-teman. Nah, sembari menunggu zona jalan seperti biasa, kalian bisa ngopi, WC atau gimana teman-teman. Jadi ngepush cara saya ini santai teman-teman, tapi kalian harus masang headset itu full ya teman-teman, jangan dilepas, apalagi ditaruh ya teman-teman, bahaya. Soalnya kita ini ngepushnya santai tapi kita harus was-was teman-teman. Dikarenakan ntar kalau ada musuh yang datang, kita taruh HP-nya dengan headsetnya, kita nggak dengar teman-teman. Jadi kalau mau bikin kopi atau masak mie, kita pakai aja headset sebelah gitu teman-teman, atau handphonenya ditaruh di kantong, handset tetap dipakai teman-teman. Jadi seolah-olah kita itu santai teman-teman, tapi kita sambil memperhatikan juga ya teman-teman musuh yang datang. Nah, jadi ntar kalau ada musuh datang, kita dengar stepnya, kita bisa langsung gerak teman-teman, melakukan jebakan kita ini teman-teman. Jadi untuk sementara ini kita masih menunggu zona ya teman-teman, yang seperti biasanya cara kita mengandalkan zona teman-teman. Jadi untuk yang bingung cari sepeda motor, saya udah hafal teman-teman di daerah sini yang mana ada motornya teman-teman. Jadi saya santai saja teman-teman. Jadi kalian simak aja videonya, jangan skip ya teman-teman, agar tahu di mana posisi motor itu berada teman-teman. Kalau kalian skip, nggak tahu tempatnya teman-teman, jadi kalian kesusahan. Jadi larilah sejauh mungkin teman-teman.
Nah, di sini saya dengar step teman-teman, tapi ternyata itu bot ya teman-teman. Untuk yang ada yang komen di video saya yang ke satu itu, ada yang tanya teman-teman, gimana bang kalau yang duo bang? Jadi kalau untuk duo itu caranya sama saja teman-teman, yang seperti ini teman-teman. Beda dengan squad teman-teman. Kalau squad itu mentalnya itu agak besar-besar musuhnya teman-teman, karena kan dia pede teman-teman, karena dia berempat teman-teman. Untuk yang solo ini sama dua itu kan agak lumayan dikit teman-teman, mentalnya ya lumayan teman-teman, dikarenakan kita nge solo ini sepi teman-teman, jadi nggak ada teman sama sekali ya untuk ngobrol teman-teman. Jadi kita berdiam diri santai ngantuk teman-teman. Jadi jangan khawatir teman-teman, kalau teman-teman udah biasa sehari atau 2 hari, ntar selanjutnya kalian jadi ada semangatnya ini teman-teman. Jadi begitulah yang saya alami teman-teman. Jadi untuk yang kalian bisa lihat, ini saya mempunyai bendek itu 30-an ya teman-teman. Jadi saya di sini bertahan dulu sementara. Saya udah melewati zona yang ke-1 ya teman-teman. Ini masuk zona yang kedua ya teman-teman. Dikarenakan saya sudah hafal tempat sepeda motor atau mobil teman-teman, jadi saya santai saja teman-teman. Untuk kalian yang skip saat pengambilan sepeda motor, nanti kalian saat ngepush cara saya tuh nanti anda kesusahan ya teman-teman. Jangan sampai di skip ya teman-teman, agar kalian mainnya lancar ya teman-teman ngepushnya. Nah, di sini saya ngelihat ada orang ya teman lari-lari, tapi saya nggak berani open fire dulu ya teman-teman, karena kan kalau ada orang kita open fire takutnya dia pro player, kita disamperin teman-teman. Jadi saya memutuskan untuk memantekin aja dulu teman-teman, nunggu posisi dia itu sandwich teman-teman, atau di tengah lapangan nggak ada perlindungan teman-teman. Nah, bisa kalian lihat dia lari teman-teman, kemungkinan dia pakai caranya seperti saya teman-teman. Untuk seperti saya ini kalian harus hafal ya, itu motor di mana teman-teman. Kayaknya dia itu nggak hafal teman-teman di mana posisi motor. Jadi dia lari, bisa kalian lihat, cari motor di mana keberadaan motor teman-teman. Saya coba open fire, dia lari semakin kencang teman-teman sampai kehilangan jejak. Nah, kalian bisa lihat teman-teman, sekarang zonanya memasuki zona ketiga teman-teman. Jadi zona yang ketiga ini kalian bisa lihat musuh sisa 25 ya teman-teman. Untuk korban pun kita pendapatan cuma 1 bot ya teman-teman, karena kan di sini tempatnya aman ya teman-teman. Saya saranin yang HP-nya kentang, KD-nya 2 atau 3 teman-teman, kalian ngendoknya di sini aja teman-teman. Di sini tempatnya aman teman-teman, dan kalian bisa bikin jebakan untuk para musuh ya teman-teman. Nah, untuk saya yang udah hafal motor, saya menuju ngeluting dulu teman-teman, karena kan saya masih merasa kurang ya persediaan darah saya ini teman-teman. Jadi saya utuskan untuk ngeluting di Dino teman-teman, tapi saya cuma dapat perban ya teman-teman, di sini cuma sedikit. Jadi saya langsung aja, karena zona itu lumayan free ya teman-teman. Kalian bisa lihat ini zona yang ketiga ya teman-teman. 1 kali zona lagi itu perihnya minta ampun ya teman-teman. Nah, langsung saya menuju ke tempat sepeda motor berada ya teman-teman. Nah, dan di sini saya masih ragu teman-teman pada musuh yang di Dino tadi teman-teman. Saya ingat ada yang turun di Dino, takutnya dia pakai formasi kayak saya, mati saya teman-teman. Tapi syukurnya dia nggak ada di sini teman-teman. Jadi saya memutuskan untuk menahan zona lagi teman-teman. Kalian bisa simak video ini teman-teman.
Untuk pendek darah-darah pun udah diambilin musuh yang turun di sini tadi ya teman-teman. Jadi saya mengandalkan yang punya saya ini teman-teman, tapi saya cukup banyak ke bawah ya teman-teman, sekitar 30-40an ya teman-teman. Kalian bisa lihat saya pakai healing terus pendek teman-teman. Untuk medkit saya tidak gunakan dulu ya teman-teman, dikarenakan medkit sangat penting kita melawan di akhir circle ya teman-teman. Nah di sini saya nemu motor. Apa yang saya harapkan itu biasanya di sini ada 2 motor ya teman-teman, 1 mobil 1 motor ini teman-teman. Tapi ini motor random juga teman-teman. Cuman kalau turun di tempat tadi yang saya saranin itu motor ada 2 teman-teman, jarang nggak ada di sini teman-teman. Jadi kalian santai aja teman-teman. Nah untuk saya kan ngandelin pendek dulu teman-teman, dikarenakan ini masuk zona ke 4 masih teman-teman. Saya mengandalkan zona teman-teman. Kalian bisa lihat ngepush ini nggak perlu ribet teman-teman, tunggu zona ngehealing apa yang kita punya teman-teman. Jadi untuk pendapatan kita saat berakhir game ini teman-teman plus seberapa, kalian bisa lihat saya dapatnya 13 teman-teman di akhir game ini. Saya mengkill itu ada 6 teman-teman, 6 orang yang saya bisa kill. Jadi di akhir circle itu cukup kesusahan teman-teman, dikarenakan banyak pro playernya teman-teman, ada 2 atau 3 orang pro playernya. Nah dan di sini zona masuki yang kelima ya teman-teman. Kalian bisa lihat jarak saya dengan circle teman-teman itu sekitar 2000-an teman-teman, dari tempat saya ke circle teman-teman. Kalian bisa lihat perihnya seberapa, kalian bisa lihat teman-teman. Nah jadi bayangin aja kalau persediaan darah kalian kurang itu kalian bisa mati di zona teman-teman, atau motor nggak ada. Selamat teman-teman. Nah untuk medkit saya mempunyai 5 ya teman-teman. Untuk di sini nah saya hampir mati ya teman-teman, untung terselamatkan teman-teman. Kalau saya masih naik motor kepental gitu kena demek teman-teman kalau naik motor, jadi bisa mati saya teman-teman. Nah jadi untuk di circle masuk ke 5 ini itu orang sisa 17 teman-teman. Kalian bisa lihat perihnya seberapa teman-teman. Dan sini saya bergegas untuk masuk zona teman-teman, karena kan sudah perih sekali ya ini teman-teman. Kalau kalian masih nahan ini pasti habis teman-teman persediaan darah kalian teman-teman. Nah dan di sini saya memutuskan untuk lewat jembatan ya teman-teman, dikarenakan kalau saya terus itu tempat pondospo itu saya hafal ya teman-teman. Di sana tempat banyak orang yang ngendong teman-teman, ada yang di atap, ada yang di rumah 2 itu teman-teman. Takutnya kalau kalian lewat sana itu takutnya di-spray teman-teman. Jadi saya merasa di sini aman, saya teruskan saja teman-teman tanpa menghealing. Nah dan di sini saya mencoba masuk ke pinggiran zona dulu teman-teman untuk menghealing diri saya teman-teman. Saya amankan dulu tempat yang ada ruangan yang kecil ini teman-teman. Nah saat sudah aman, sekitaran tidak ada, saya langsung aja teman-teman healing. Nah untuk yang keadaan seperti ini detik waktu penutupan zona itu masih lama teman-teman. Kalian bisa menunggu dulu teman-teman. Untuk beberapa player mati teman-teman, jadi kalian sabar dulu, menunggu detik-detik sekitar 5 detik atau 10 detik teman-teman. Kalian bisa langsung kabur teman-teman.
Kalian cek dulu sekitar, takutnya saat kalian pakai motor ada orang di depan, bahaya teman-teman. Jadi di sini saya udah hafal juga ya teman-teman, ada motor di bagasi ini teman-teman. Nah, untuk yang turun di cara ke satu itu di bagasi ini sering ada mobil teman-teman. Nah, di bagasi ini teman-teman. Nah, jadi saya masuk ke circle-nya itu pakai mobil ini teman-teman, agar lebih aman ya teman-teman. Kalau pakai motor itu di-spray bisa langsung mati gitu teman-teman. Nah, di sini saya mencoba rotasi mencari keberadaan musuh ya teman-teman. Nah, ingat teman-teman, kalau ada supply gini nggak usah diambil ya teman-teman. Itu jebakan juga ya teman-teman. Jebakan musuh yang sudah siap menunggu di daerah sekitaran situ ya teman-teman. Kalian lebih baik ngandelin apa yang sudah kalian punya teman-teman. Nah, di sini saya coba cek, saya lihat ada yang kontes perang teman-teman di depan. Jadi saat saya datang itu musuh yang udah perang itu mati teman. Jadi tinggal satu orang ini teman. Nah, jadi saya memenangkan kontes. Di sini tempat saya aman teman-teman. Nah, ingat kalau yang ngelut teman-teman, zona seperti ini kalian wajib dikasih asap lootingannya ya teman-teman, agar kalian tidak dispray lawan-lawan yang lain teman-teman. Sayang teman-teman, di 10 besar ini kalau kalian mati kill 2 ini nggak dapat apa-apa ya teman-teman. Ini plus 0 teman-teman. Nah, yakin teman-teman ini plus 0 untuk ngepush cara saya ini teman-teman. Jadi status kalian itu terhitung ya teman-teman. Kalian ngehealing itu terhitung teman-teman. Nah, jangan terlalu lama ngelut ya teman-teman. Di sini saya udah kurang bisa ya pakai kali 6 ya teman-teman. Saya memutuskan pakai kali 3 aja nih teman-teman. Jadi saya ambil lagi ya teman-teman. Dikarenakan saya tidak pakai giro ya teman-teman, nggak ada pakai giro teman-teman, cuman main 3 jari. Tapi 3 jari karena mulai dari awal saya main jadi terbiasa teman-teman, seperti orang main 4 jari 5 jarian juga teman-teman. Kalian bisa lihat di video beranda sebelum-sebelumnya saya main teman-teman, 3 jari bisa pick kanan kiri atau pakai AWM lancar teman-teman. Nah, di sini saya lihat ada mobil teman-teman. Biasanya ngumpetnya di semak-semak yang tebal gitu ya teman-teman. Jadi takutnya kalau kita lewat situ kita bisa di HBD teman-teman. Nah, kalian harus menguasai juga tekniknya ya teman-teman. Kalau ada lihat mobil itu jangan panik teman-teman. Itu jebakan musuh ya teman-teman. Dia naruh mobil di situ, orang enggak di situ ya teman-teman. Dia nggak tahu di mana itu teman-teman. Nah, saat saya ke depan ini ada rumah, saya amankan dulu ya teman-teman, karena kan di sini tempat saya untuk berlindung teman-teman. Nah, menghemat zona ini tutup, orang pada mati teman-teman. Nah, kalian bisa lihat itu mulai mati teman-teman musuhnya. Sini saya masih menunggu tutupnya zona ya teman-teman. Dan di sini saya mendengar ada step ya teman yang punya mobil tadi, cuman saya enggak berani karena di depan saya ini ada orang juga ya teman-teman. Kalian bisa lihat dia lempar api ya teman-teman. Sini saya coba cek langsung siapa yang lempar api teman-teman, karena posisi saya tidak aman ini. Ada yang di belakang, ada yang di depan teman-teman. Saya coba rotasi kiri agak mengambil gundukan, ternyata kelihatan musuh teman-teman. Langsung saya sikat aja teman-teman. Kalian bisa lihat dia ngumpet di balik pohon di semak-semak kecil itu gitu teman-teman. Nah, jadi saya saranin jangan pernah ngambil tempat yang kayak gitu teman-teman saat zona seperti ini. Karena kan apa teman-teman, kita nggak tahu di sekeliling kita ada orang teman-teman.
Jadi kita ambil posisi yang di mepetan zona, belakang kita zona, dikarenakan apa teman-teman, kalau belakang kita zona itu pasti kita aman teman-teman, gak mungkin ada lagi orang di belakang kita teman-teman. Nah tapi di sini saya salah teman-teman, ternyata saya sudah cek ulang, ternyata di belakang saya itu masih ada orang teman-teman. Untung saya nggak di HPD teman-teman, musuhnya beri kesempatan emas gitu teman-teman, jadi pakai AWM dia. Kalian bisa lihat ntar ya teman-teman, di ujung situ saya curiga teman-teman, di atas itu. Jadi saya agak mundur dulu teman-teman, saya ngumpet dulu karena saya masih ragu sama yang AWM tadi teman-teman. Nah, dan di sini keadaan saya panik teman-teman. Saat saya masuk sini, rompi saya itu level 1 teman-teman. Jadi mau ngelut rompi level 2 atau level 3,5 teman-teman yang di kotak mayat ini teman-teman. Saya pun ngecek kiri kanan masih teman-teman. Nah, di sini saya coba looting kotak mayat ini ya teman-teman, tapi saya lihat mobil terus berubah pikiran teman-teman, tapi langsung saya beranikan diri untuk mengambil lootingan yang musuh lempar api tadi ya teman-teman, yang saya bunuh tadi yang pertama teman-teman. Nah di sini saya coba mencari lootingan teman-teman dan membuang peluru saya teman-teman, karena kan musuh segini nggak perlu lagi peluru banyak-banyak teman-teman, lebih baik kalian ngambil darah ya teman-teman. Nah di sini kalian bisa lihat saya ditembak pakai AWM teman-teman, tapi untungnya musuhnya ini berbaik hati teman-teman, dia ngasih tanda bahwa dia ingin dibunuh teman-teman. Nah kalian bisa lihat teman-teman, nah itu yang punya mobil tadi teman-teman, dia AWM, sementara dia ngasih tanda pakai AWM di belakang saya teman-teman. Kalau orang lihat saya itu pasti mati saya teman-teman. Nah di sini zona udah hampir yang terakhir ya teman-teman. Nah dan di sini saya ngelihat ada orang di ujung situ ya teman-teman, tapi dia ambil high ground teman-teman. Jadi saya putusin ambil flank kanan teman-teman untuk mengambilkan batu yang di depan saya ini teman-teman, karena kan di depan saya ini ada satu orang player teman-teman yang pakai mobil di teman-teman. Jadi saya lihat circle itu zona ngarah ke atas teman-teman, jadi saya langsung ke atas teman-teman, tapi saya ditembakin dua arah. Di sini saya panik, sangat-sangat panik ya teman-teman. Nah, di saat saya ngeheal baru boosting satu ya teman-teman, kalian bisa lihat itu musuh yang di atas itu tembakannya nggak jelas teman-teman, seperti suppressor juga bukan teman-teman, seperti apa ya, G3 suppressor juga bukan teman-teman, itu seperti kayak aimbot teman-teman. Kalian tahu aimbot yang sering dipakai cheater teman-teman, itu virus pet pelurunya itu bertambah teman-teman, jadi nggak kedengaran teman-teman dia nembak itu kalau masuk badan kita sedikit aja. Untungnya kita nggak terlalu banyak teman-teman kena, jadi nggak mati teman-teman, itu pun hampir mati. Jadi saya memutuskan untuk asap ke atas karena kan yang atas ini berbahaya teman-teman. Nah dan di sini saya melihat posisi teman-teman yang pakai cheater ini kayaknya nggak pandai aimnya teman-teman, jadi saya bisa membunuhnya teman-teman. Kalian bisa lihat, nah itu kontes saya teman-teman, kalian bisa dengar suara tembakannya itu nggak kedengaran teman-teman. Di sini saya hampir ditabrak tadi ya teman-teman. Nah di sini yang hampir nabrak saya itu dibunuh yang di bawah teman-teman. Jadi saya 1 PS1 ya teman-teman, kalian bisa lihat. Nah di sini saya juga cukup panik teman-teman. Untungnya sekarang di season ini udah ada pembaruan ya teman-teman, ngehealing sambil jalan itu penting ya teman-teman, apalagi di akhir zona. Nah dan di sini saya memenangkan pertandingan ya teman-teman. Sini kalian bisa lihat ntar saya plus 13 dengan hasil korban 6 ya teman-teman. Nah jadi untuk video ini
cukup segini ya teman-teman. Untuk teman-teman yang gak skip, kemungkinan itu paham teman-teman cara nge-push solo. Cara yang kedua atau yang ke satu ini sama saja teman-teman. Oke teman-teman, untuk yang sudah menonton saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Kalian bisa lihat saya memperoleh skor 13 ya teman-teman. Kalian bisa lihat tuh ada top 10 itu cuma 3 teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih.